Hai guys, saya Nadira and this is Dunia Kita, Our World, My Story. Sekarang itu udah setengah 9 pagi, bisa lihat ya. Udah terang tapi hujan. Dan saya itu lagi sarapan tipis-tipis, makan roti dulu. Karena hari ini itu rencananya kita mau mini road trip ke Connecticut. Nah di Connecticut itu ada Yale University dan di sana tuh hari ini lagi ada acara Family Weekend namanya. Dan karena teman saya keluarga jauh ya, jadi dia ngajak teman-temannya deh buat temenin dia di acara itu. Nah, Yale itu salah satu sekolah di Ivy League bersama sekolah-sekolah kayak Columbia, Harvard. Jadi pasti seru banget deh. Yaudah, let's go! Akhirnya kita udah sampai di New Haven di Yale. Ini kalian bisa lihat ya gedungnya, oldie banget dan ini ya bikin inget sama Harry Potter ya, kayak lagi di Hogwarts. Terus kita sekarang mau makan lunch dulu karena tadi perjalanannya lama dan macet, sekitar hampir 2 jam ya dari New York. Jadi beneran kayak Jakarta Bandung. Kita habis muter-muter kotanya dikit. Terus sekarang kita lagi mau ke cafe di kayak toko buku gitu. Biasalah, mungkin ini karena kotanya kampus banget ya, kota mahasiswa banget. Jadi kebanyakan kayak kafe-kafe buat belajar gitu. Nah, kita mau lihat nih gimana sih mahasiswa Yale seharinya ngapain aja. Ternyata guys, walaupun hari Sabtu, Atticus Bookstore Cafe ini tuh rame banget. Mungkin karena family weekend ya. Tapi mereka jual kayak kopi-kopian, pastry, sama makanan semi berat gitu. Dan bener, di sini tuh banyak banget yang lagi nugas dan laptopan. Ketemu sama teman saya, namanya siapa? Biruni. Jadi Biruni ini baru masuk kuliah di Yale dan ambil majornya? Mau double major, mau applied math dan global affairs. Keren banget, pinter ya, kebayang ya guys, pinter apa bisa sekolah di Yale. Sekarang kita udah siap buat tur muter-muterin kampus. Jadi kita udah ada tour guide personal sendiri daripada ikutan antrian lama kalau barangnya sekolahnya. Jadi sebenarnya aku pengen tahu itu tuh tower apa sih yang di atas? Itu adalah Harkness Tower, jadi it's part of Branford College. Dan at the top they have a bunch of bells. Jadi mungkin every 15 atau 30 minutes the bells gitu? Iya. Oh, Bagus banget. Dan I have a friend that plays the bells. jadi ada orang yang mainin di atas itu? Iya, ada klub untuk. Oh, jadi ada klub mahasiswa juga guys buat itu yang suara di bells itu. Terus tadi kan kamu cerita juga nih katanya ada 14 colleges ya yang di Yale. Iya. Jadi how does it work? Jadi at Yale we have 14 residential colleges. Jadi the residential colleges, it's more like people describe it like Hogwarts houses. Harry Potter gitu. Yeah. Jadi setiap orang yang masuk Yale, like we get sorted into not sorted, tapi we get randomly assigned to one of the 14 colleges. Dan it's like that. It doesn't care about your major or like your clubs or Jadi your campur sports. ya? Iya. Jadi setiap college is like campur dari like the bigger population of Yale. Jadi idea is just like to have a smaller community, yang like so you can be like more close. Jadi lebih gampang ya buat nyari temannya. Iya. Sekarang kita mau masuk Branford College. It's where the tower is. Oh, jadi ini gedung yang ada loncengnya ya? Iya. Sekarang kita udah masuk di dalam Branford College dan ini itu di bawah lonceng. Ini lonceng yang tadi ya? Iya, lonceng. Dan Branford itu adalah salah satu college dari 14 college yang tadi udah kita omongin ya. Iya. Dan ini tuh jatuhnya kayak dorm atau kayak asrama buat, is this buat freshmen juga atau? No, freshmen tinggalnya di asrama beda, di old Ini campus. biasanya berarti kayak yang udah third year. Ya ini semua yang not first year. Jadi Sini. Oh, jadi yang tinggal di sini tuh biasanya kayak mahasiswa yang udah di tahun kedua atau ketiga gitu.
Jadi banyak lahannya guys kalau dilihat di sana. Nah, dan mereka ada yang lagi tour juga dengan yang official tournya bareng sekolah. So where are we going next? So we're going to Sterling Memorial Library, which is like the biggest library. Not the biggest library, but it's like The main tall. library? Yeah. Ini library-nya guys. Pas masuk keren banget. Kelihatan banget ini gedung udah lama banget ya. Dan ini karena lagi family weekend jadi lagi rame. Mungkin biasanya lebih rame mahasiswa ya, bukan orang tua. Di bawah ada Wright Reading Room sama Best Library. Ini dalamnya. Terus ini ada ruangan buat belajar kelompok gitu. Kurang lebih kayak gini. Ini contoh kelas-kelas di Yale. Kok ada mejanya nih? I don't know. Jadi ceritanya ini kalau kuliah kayak gini kelasnya. Sekarang kita masuk ke bookstore ya Gi. Karena di Amerika tuh setiap sekolah tuh bangga banget. Ini kayaknya lagi ini deh. Oh, lagi ada kampus ya, pantesan pada pakai seragam. Jadi di Amerika tuh setiap sekolah tuh biasanya bangga banget. Dan mereka show pride-nya tuh dengan kayak banyak kaos-kaos, topi. Kayak ini Agi nih pakai Yale, mana lihat topi Yale-nya gitu. Ini contohnya. Ini ada hoodie, ada jaket Yale. Ini harganya $80. Oke guys, jadi tadi udah seru banget ya jalan-jalan muterin Yale, ngeliatin kelas-kelasnya dan ikutin acaranya. Makasih Biru nih udah ngajak-ngajak kita jalan-jalan. Sekarang kita udah lanjut ke dinner dan menu hari ini makan Indonesia. Ada rendang, sama ada sop buntut dan tadi ada sate. Cuman kita udah makan karena kelaparan. Yaudah, kita bakal makan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, our world, My stories. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan.
Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul setengah 12 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas dari menyentuh hati dan visual yang memukau. Umpam tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul setengah 12 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Hey guys, welcome back to Dunia Kita, Our World, My Story. Sekarang tuh saya habis siap-siap karena nanti hari ini tuh mau ke kantor rencananya. Nah di sana tuh Mas Nara tuh lagi ada tamu spesial dan tamu ini itu is known for his presence in Broadway. Nah karena saya juga suka musical dan Broadway, jadi saya tuh penasaran banget nih, pengen banget ngobrol sama dia dan pengen ajak dia biar bisa ngobrol sama kalian juga. Yaudah, let's go! Oke guys, akhirnya Adit selesai juga ngobrol sama Mas Nara. Gantian nih, sekarang saya ngobrol. So, how did the talk go? It was really fun. It's always fun to continue sharing about theater and what I do. Karena sekarang makin banyak ya komunitas teater di Jakarta, Indonesia, dan itu membuat Adit lebih semangat dan hopeful untuk ke depannya. That's really cool and it's very aku juga dengerin tuh very niche juga sih. And mungkin pertanyaan pertama saya tuh kenapa Broadway gitu? Karena growing up aku juga I'm a Disney kid too. Yay. So I started watching High School Musical. Like I used to dance and sing and whatever. Cuman I don't think I had the bravery to pursue it like you did. So kenapa Broadway? Well, because I think you could definitely learn a lot from theater. Leadership skills, presentation skills, self-confidence. So, kenapa Adit bisa tertarik dan passion di situ? Karena memang pelajaran yang Adit pelajari dari teater ini until today masih Adit apply gitu kan. Sebenarnya ngeliat itu keren banget karena beda sama mungkin kalau orang acting di film or series or whatever. Kalau Broadway kan pertama mereka acting, terus kedua nyanyi, terus ketiga nari. Itu kayak butuh stamina dan fokus yang kayak how do you do it gitu loh. It takes practice for me, if I'm being honest. I remember my hardest production was when I did Legally Blonde. I don't know if you're familiar with that, the musical. I'm familiar with the movie, but I don't know about they had the Broadway production in 2012, I think, with MTV. MTV televised it that time. And I was in the number called Whipped into Shape, where they dance with jump ropes while singing. That was very challenging for me. We had to take HIIT classes and work out karena itu physical stamina-nya is very demanding and it's not easy. Kayak imagine singing. Ibaratnya kayak saya aja kalau lompat itu udah gitu gimana? Ngos-ngosan kan? Would you be singing it was fun. while doing it? Did I miss it? No. But it was an experience. Yeah, it was an experience. I'm gonna check that out. I'm gonna put that in my resume. I could sing while jump roping. Terus berarti sekarang you're based in Jakarta? Sekarang ada based in Jakarta and in between New York untuk focus developing my business, which is Camp Broadway Indonesia. Yeah, I've heard about it and I've looked up to it too. Kayaknya dulu if there was a Camp Broadway when I was still kecil, you would have joined. I would have joined. Yeah, I would have joined. So yeah, it's people like you that we wanna support and advocate kan, karena memang yang tadi kamu bilang sendiri pada zamannya kita belum ada. Kayak Adit harus terbang jauh ke New York untuk bisa ikut pelatihan Camp Broadway ini, dan maksudnya Adit sadar banget nggak semua anak Indonesia mempunyai kapasitas dan akses ke New York gitu kan. Exactly. And so I've always had the vision of bringing this amazing program over to Indonesia, and because it made a big impact in my life, you know, that was kind of like the turning point of where I'm like, okay, I want to do this professionally.
and that was through Camp Broadway. And makanya Adit dan Mama Adit selalu mempunyai visi untuk membawa program itu ke Indonesia. Camp Broadway, mungkin yang nonton ada anak-anaknya yang suka nyanyi di depan TV atau nari-nari, mungkin bisa ajukan buat diseriusin lewat Camp Broadway. Bisa banget, bisa langsung nemuin kita di Instagram yaitu @campbroadway.id. Campbroadway.id. Terus feel free to shoot me a direct message juga di personal Instagram Adit di @aditmarsian. And kalau misalnya kalau misalnya Adit bisa explain dikit tentang programnya itu kayak gimana? How does it work? Like, is it a weekly thing atau kayak les nyanyi-nari gitu? Yeah, kita lebih seasonal. Kita seasonal thing. We have workshops and master classes, and our main event is the summer program. So we do local Jakarta programs at Taman Ismail Marzuki, but also in New York. So we have programs both in Jakarta and in New York, short courses, a week long and weekends. Where we will give opportunities for kids to experience what it's like to be on Broadway and perform on Broadway, like Carnegie Hall and Radio City Hall. Camp Broadway Indonesia goes to Carnegie Hall, New York City! And what I love most about Camp Broadway as a brand is that we put an emphasis on the importance of ensemble building, and also we encourage all theater-loving kids of all backgrounds to join our programs. Karena we're not necessarily looking to make the next diva or superstar, but we want to introduce what is Broadway and what is theater, because it's not just a one-sided thing. Definitely. There's other aspects that the kids can pursue in theater, such as production, director, costume designer, as the actor, stage managers, and that's equally as important as being in front of the stage. Yes, setuju banget. Anyway, we have to go soon. I know you have a busy schedule, but thanks for coming for and having me. talking to me Pleasure too. is all mine. Hey guys, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, our world, my story. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini.
Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Welcome back to Dunia Kita guys. Kali ini ada 2 story asik banget dari tim VOA di San Diego dan Miami. Kita jalan-jalan yuk, check this out. Akhirnya sampai juga di tempat yang pengen banget udah lama nih dikunjungin. Museum ini juga bukan hanya didedikasikan untuk komik-komik Amerika saja, tapi manga dan anime juga ada di sini. Menariknya museum ini bukan hanya memamerkan apapun yang berbau-bau pop culture dan komik, tapi juga ada unsur pendidikannya, seperti yang ada di ruangan ini. Education is a core pillar of this museum. Okay. So that's why I, as an educator, make sure I volunteer for this organization. So these are lessons that I've created that I use in my classroom, and this kind of walks parents and educators through how to use comics in their classroom. Oh, okay. Yeah. Di Animation Academy, jadi di museum ini kita juga bisa belajar apapun yang berhubungan dengan animasi. I like that they're showing the process of animation, and not just animation, but also all the steps behind it, like voice acting and where the ideas come from and how they execute them. Nah, terakhir kita ke bagian bawah museum, lagi ada pameran karya-karya Stanley, dan saya juga udah janjian sama Michael Uslan, kurator dari eksibisi ini. I mean, here we have original artwork by Jack Kirby from an early Fantastic Four comic book. We have original artwork by Steve Ditko from Spider-Man. Gene Colan introducing Captain Marvel. I was in 7th grade when X-Men #1 came out. I never bought these for investment. I bought them because I loved them. It's introducing Galactus, introducing Silver Surfer, introducing Black Panther, introducing Warlock and Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. As of today, I have donated from my collection 45,000 comic books to Indiana University's Lilly Library, which is its rare book library, so that students, researchers, historians will be able to access my collection. Lukisan yang sangat dalam ini mengantarkan kita juga ke penghujung acara Jalan Yuk. Dari Comic Con Museum, Irfan Isan, Ronan Zakaria, San Diego, California. Sampai di Jalan Yuk berikutnya.
One more time. 1, 2, awesome. Ada ini pengunjung dari Argentina. Mereka dari Argentina ke sini to join the festivities untuk ikut merayakan kedatangan Messi di Miami. Nih, mural di wilayah Wynwood, salah satu daerah yang artsy banget di Miami, ikut memeriahkan kedatangan Messi. Mural di belakang saya ini dibikin oleh Maxi Banyako. Nah, dia ini udah bikin mural Messi nggak cuma di Miami, tapi juga di California and all around the world. $60. The impact of Messi here is like a revolution, you know. He changed the vibes and the atmosphere of the city, and he's giving so much work to all of us, you know. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pablo. Keunikan dari Wynwood ini nih ya, juga ngingetin gue sama satu hal. Odong-odong. Siapa yang waktu kecil main odong-odong? Ayo. Wow. What is that? Tony Goldman Way. Tony Goldman Way namanya ini diambil dari Tony Goldman. Dia adalah orang yang menginisiasi area dari Wynwood ini. Awalnya, dulu Wynwood ini tuh area bekas pabrik. Tapi akhir tahun 2000-an, dia menginisiasi agar dibikin lebih cantik, lebih indah, dan lebih hidup. Jadilah sekarang Wynwood salah satu area yang paling artsy yang pernah gue lihat sih. Karena sejauh mata memandang, all you can see is like murals everywhere. What do you think about the mural? It's wonderful. I think that the colors, they are very cool. Aku jadi kecil banget ya depan mural raksasa di belakangku. Iya. Oh gitu ya, menarik. Sehat-sehat ya, sampai ketemu lagi. Ya, menyenangkan banget jalan-jalan di Wynwood. Ini tempat area buat kalian yang ngaku hipster, buat kalian yang pecinta seni, juga pecinta makanan alias foodie. Make sure pas lagi main ke Miami, nggak kelewatan untuk datengin Wynwood, oke? Meskipun kita udah selesai jalan-jalan di Wynwood, masih ada destinasi selanjutnya. Mau kemana sih kita? Yuk, jalan yuk! Oke guys, itu dia episode Dunia Kita kali ini. See you di episode berikutnya ya. Dunia Kita, Our World, My Story.